Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmansyah, CGP Angkatan 10, berasal dari SD Negeri 056003 Payakasih, Kabupaten Langkat. Bersama saya, Bapak Fasilitator Bapak Edi Suseno dan pengajar praktik Bapak Muhammad Julham. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Berikut ini konsep inti budaya positif yang akan dipaparkan dalam diseminasi kali ini, yaitu 1. Perubahan paradigma teori kontrol, 2. Disiplin positif, 3. Nilai-nilai kebajikan, 4. Teori motivasi, 5. Kebutuhan dasar manusia, 6. Posisi kontrol, 7. Keyakinan kelas, dan ke-8 segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru semuanya. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif, dan selawat berangkaikan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya pada hari ini kita akan mengikuti paparan dari diseminasi positif, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10, yaitu Bapak Irmansyah. Kepada Bapak Irmansyah, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Ya, oke. Di slide ini saya sudah tampilkan materinya. Kita akan coba diskusikan materi tentang budaya positif. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita? Ya, kita nggak usah jauh-jauh. Kita bagaimana menciptakan budaya positif untuk lingkung terkecil kita, yaitu tempat kita bekerja, tempat kita di sekolah kita untuk menerapkan kepada anak-anak kita. Oke, perkenalkan. Sudah kenal semua saya kira. Nama saya Irmansyah, saya CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 056003 Payakasih, Kabupaten Langkat. Oke, jadi ini ada 8 materi yang akan kita paparkan. Ya, pertama ada perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kedelapan ini jika kita terapkan dengan koridornya, maka kita akan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Oke, lanjut. Sebelum ke sana, saya mau membuat lo permainan kepalan tangan. Siapa yang bersedia? Dua orang. Iya, silakan. Satu lagi, Ibu Ulan. Silakan Ulan. Ya. Ini perintahnya. Oke. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda dan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Paham nggak? Ambil bulan, ambil kertas. Ini ada kertas. Ibu anggap ini benda atau ibu tulis kata-kata yang menurut ibu itu paling berharga. Jangan biarkan orang tahu apa yang ibu tulis. Yang namanya berharga itu jangan dikasih tahu. Yang namanya berharga jangan kasihkan orang. Kan begitu kan? Iya. Yang berharga jangan dikasihkan orang. Ya. Tugas yang kedua, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan
berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap sekalipun agar supaya dia membuka. Mau nggak dia membuka? Oke, sudah Bu? Bisa kita? Nah, oke. Nah, sini Bu. Nah, silakan Ibu. Siapa disogok juga? Silakan Ibu rayu gimana caranya supaya Ibu bisa membuka. Ya. Nggak perlu diumpetin. Nah, silakan Bu. Bulan, sama apa itu? Nggak mau. Dibayar lah dibayar. Enggak. Sini. Oke, sudah, mantap. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira Bu Ulan tadi yang menyobek cari kertas tadi, menurut dia itu yang paling berharga bagi dia. Ketika Bu Melia ingin melihat apa tulisannya, kira-kira apa yang terjadi sama Bu Ulan? Bu Ulannya mau nggak? Tidak. Enggak. Kenapa nggak mau? Padahal dikasih 10 juta. Kenapa nggak mau? Hah? Kenapa nggak mau? Kasih kasih. Karena berharga itu tadi, Pak. Karena berharga. Jadi sesuatu berharga itu jangan risau, gitu ya. Oke, lanjut ya. Karena berharga sekali katanya. Kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi ya. Selama ini kita sebagai guru merasa memiliki kuasa. Kita memiliki kuasa terhadap siapa? Terhadap anak-anak kita, murid-murid kita. Kata Dr. Ilya, seorang pendidik dan psikiater meneruskan konsepsi ini dengan teori yang dikenal dengan kontrol teori. Jadi selama ini kita nih punya kuasa. Sini. Tengok sini. Kau salah. Nah, seperti itu. Kita punya kuasa. Tapi apakah benar selama ini? Nah, itu. Oke. Jadi menurut tadi ada setidaknya 4 teori kontrol. Ya. Misalkan teori kontrol, selama ini Bu kita itu ini. Ternyata selama ini yang dibilang tadi kita itu punya kuasa, kita memaksakan keinginan kita supaya tadi tidak buka, itu hanya ilusi guru mengontrol murid. Selama itu ilusi. Ternyata kita selama ini cuma ilusi, nggak bisa kita mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini ilusi juga. Aku bisa merubah dia. Ternyata juga bisa. Kata beliau lagi apa katanya? Bahwa penguatan positif efektif itu enggak juga. Enggak juga katanya. Kemudian yang terakhir katanya, guru memiliki hak untuk memaksa. Seperti dipaksa, enggak bisa juga. Karena apa, Bu? Sifatnya sementara. Hari ini diminta, dipaksa, besok akan diulang lagi. Jadi makanya dibuat ilusi. Kenapa ilusi? Karena sifatnya sementara. Besok diulangi lagi. Kalau salah, diulangi lagi. Ya, jadi kekuatan kita itu walaupun kita paksa, kita tidak bisa mengubah sikap mereka. Itu kata beliau tadi. Lanjut. Kita apa itu ilusi guru mengontrol murid? Nah, ini penjelasan Bu. Kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Dia ikhlas dikontrol, padahal dalam hatinya belum tentu. Ya, cuma dari ibu izinkan aja. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kita kadang-kadang buat anak itu bersalah. Apa katanya? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Mereka merasa telah menjadi pribadi yang gagal karena merasa bersalah. Aduh, aku salah, aku nggak bisa. Nah, gitu. Jadi nanti akan tertanam dalam dirinya adalah termindset dalam pikirannya selama ini yang kulakukan itu salah. Aku nggak mungkin bisa berhasil. Ilusi bahwa penguatan positif efektif, penguatan positif atau bujukan
adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mengawali murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya, ini kadang-kadang kita bujuk ke anak tuh. Nah, sini nak. Ya, ini dia. Keempat, ilusi bahwa guru dan orang dewasa, kita lah itu, memiliki hak untuk memaksa. Kita selaku orang tua juga kadang seperti itu, punya hak beranak untuk memaksa. Banyak guru yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku ini disebut dengan perilaku memaksa. Ya, memaksakan kehendak kita. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Luar biasa nih. Ya. Dendam dia. Aku nggak mau dipaksa-paksa. Nah, jadi dendam. Oke, ini kita masuk. Apa itu disiplin positif? Disiplin menurut Diana Gossen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Diplisiana artinya belajar. Dia menyatakan bahwa belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan. Ini bukan penting. Kita harus bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak. Dalam diri anak kita. Nilai-nilai kebajikan. Oke. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kok nggak disiplin nih melanggar ini? Padahal bukan itu. Selama ini kita ini. Padahal yang benar adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bahkan hukuman. Kalau terlambat, kalau nggak disiplin nih, berarti diidentikan dengan hukuman. Sementara tujuan disiplin positif yaitu menciptakan individu-individu yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang mereka hargai yang merupakan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah yang berasal dari dalam tubuhnya, dalam dirinya. Motivasi yang terbangun dari dirinya, bukan ekstrinsik. Ya. Bukan karena takut hukuman atau karena ingin mendapatkan pujian. Ya, kalau ini ekstrinsik. Aku datang cepat nanti aku dihukum. Aku datang cepat supaya dapat pujian. Nanti aku dipuji sama guru tuh nih. Kalau aku datang cepat nih, kalau aku rajin, aku nanti bisa-bisakan nanti nih. Nah, begitu. Jadi kalau bisa yang kita bangun adalah motivasi intrinsik dari dalam. Iya, aku harus datang nih. Ini memang tanggung jawabku nih datang nih. Gitu. Ya. Apa aja nilai-nilai kebajikan? Oke. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai tersebut bersifat universal, umum, dengan cara disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi misalkan kita di sekolah, di kelas kita tanamkan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Jangan diskriminatif. Nilai-nilai yang mau kita buat itu jangan diskriminatif. Ya. Jadi nanti diharapkan kitanya itu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang terdapat di dalamnya adalah nilai-nilai kebajikan ini. Oke, lanjut nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Kaitan nilai kebajikan dan disiplin positif. Apa itu? Dengan adanya nilai-nilai kebajikan maka diharapkan motivasi intrinsik seorang akan terbangun sehingga setiap tingkah lakunya didasari motivasi dari dalam diri. Ya, ini tadi saya jelasin. Dari dalam diri, bukan dari luar, bukan karena pengaruh orang lain. Tujuan dari disiplin positif adalah mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan sehingga pada saat seorang murid melakukan disiplin positif bukan karena hukuman atau hadiah atau iming-iming. Ya, tadi kasih iming-imingnya tadi nggak mau ya kamu. Ya, itu bagus tuh. Berarti terdapat dalam diri Ibu Ulan ini keyakinanku, harga diriku harus kupertahankan. Begitu kan Bu? Yes, mantap. Nggak tergoda.
ya, dengan apapun. Padahal saya beli bakso tadi. Lanjut. Apa aja nilai-nilai kebajikan? Nah, minimal kita itu nilai-nilai kebajikannya adalah P3, profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Itu ada berapa, Bu? Ada 6. Yang pertama apa? Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tuh. Ya. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Inilah P3, profil pelajar Pancasila. Harapan dari pemerintah kita bisa menerapkan ini melalui minimal adalah P5. Ya, proyek. Ya. Ya. Sampai sini udah paham ya? Udah? Oke, jadi ada 6 tadi profil pelajar Pancasila, yaitu menemukan nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita ya. Lanjut. Teori motivasi. Oke, Bu. Nih. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Lawson. Ada 3 katanya. Yang pertama apa? Menghindari hukuman. Ya. Aku datang ke sekolah supaya nggak dihukum. Nah, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapat pujian. Aku harus cepat ngisapnya nih supaya aku dipuji guru. Ya. Yang ketiga apa? Menghargai diri sendiri. Mau dipuji, mau enggak, aku siapkan. Mau dipuji, mau enggak, aku cepat. Menghargai diri sendiri. Ya. Jadi idealnya perilaku yang paling bagus adalah hargai diri, Bu. Kita punya keyakinan, punya tanggung jawab, punya harga diri, maka kita harus menghargai diri kita sendiri, ya. Jadi kalau yang ini berarti yang 2 ini adalah motivasi eksternal dari luar. Yang ini adalah motivasi internal atau intrinsik, ya, dari dalam. Oke, lanjut. Ada reward dan punishment. Ya, ini selalu kita nih. Ya, ada reward. Apa itu reward, Bu? Penghargaan. Kita kasih penghargaan ke anak-anak. Yang kedua, punishment. Kira-kira mana yang paling bagus, Bu? Atau kedua-duanya nggak bagus? Penghargaan lah. Penghargaan yang bagus. Ya. Jadi anak-anak kita kasih penghargaan, kasih reward. Ya, oke. Kita tengok, Bu. Apakah reward ini berbeda dengan punishment? Apakah seperti sama? Kita tengok ya. Oke. Tengok, Bu. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga menghukum. Ini bukan saya yang ngomong. Ini dia negosiasi tadi. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan dan hukuman ternyata sama, Bu. Ngeri ya. Sebab salah kita guru ini. Ngasih penghargaan salah, apalagi hukuman. Sama-sama meminta atau memuji seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi eksternal dari luar. Dan menciptakan ketergantungan ternyata, Bu. Kenapa dia ini bilang hukuman disamakan? Karena penghargaan ini ujungnya menciptakan ketergantungan. Kalau nggak dihargai, dia nggak mau. Pas, bener kali. Kalau nggak dihargai, dia merasa kecewa. Contoh, kalau dia dapat juara, Iyalah, juara 1. besok dia nggak dapat juara. Dalam hati dia gondok setengah mati. Emang nggak dapat juara, tergantungan. Nanti contoh kasus yang lain, datang guru satu ngasih penghargaan, disalami. Ketika ada guru yang lain datang lagi yang nggak merasa ini, nggak pernah ngasih penghargaan sama dia nggak mau hormat. Tapi sama ibu itu aja lah. Nah, ibu itu ngargai aku, yang ini enggak. Kayak ada perbedaan di sana. Ibu, jadi menciptakan ketergantungan kepada seseorang, ya, itu nggak bagus ya dampaknya. Itu kata beliau. Apa dampaknya? Ini Bu dampaknya.
penghargaan, hadiah, pujian itu gak bagus. Dampaknya apa katanya? Pengaruh jangka pendek dan tidak efektif. Ya, tadi ketergantungan. Kalau orang nggak ada, nggak mau dia. Kalau Pak Dharma itu sering ngasih hadiah kalau kutip sampah, ketika Pak Dharma nggak ada, nah tak mau lah dia kutip sampah. Hanya efektif dalam waktu singkat dan terus-menerus mengharapkan penghargaan. Nah, kalau nggak kasih penghargaan, nggak mau dia kerja. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini tadi yang saya bilang, Bu. Penghargaan merusak hubungan. Misalkan ini juara 1, dia itu nggak pernah jadi juara. Besok dia dapat juara, dia nggak dapat. Oh, sakit hati. Musuh-musuhan ya. Memang itu nggak bisa itu. Nggak usah kawan lah sama dia. Apa yang ngajari dia pula yang dapat ranking katanya. Nah, itulah kenapa ranking sekarang dihapus. Jadi sekarang bukan ranking gara-gara ini. Karena dipandang nih, dipandang ini, Bu, merusak hubungan. Ya, karena dia nanti jadi apa namanya? Apa namanya? Persaingan, Bu. Persaingan tidak sehat. Nah, ya, persaingan tidak sehat. Takutnya itu menciptakan rasa iri. Nah, ini dia tadi. Karena sehat tadi. Nah, persaingan tidak sehat, rasa cemas, penghargaan menghukum, rasa kecewa seperti mendapatkan hukuman sendiri. Ya, dampaknya, Bu, kalau nggak dapat lagi, kalau nggak dipuji. Ya. Oke. Yang bagus tuh ini, Bu. Tadi harapan. Memberikan apresiasi, Bu. Bukan penghargaan ternyata. Beda ya. Apresiasi. Ini yang kita dianjurkan. Memberikan apresiasi atau pengakuan kepada anak. Yang pertama, boleh secara khusus dan pribadi, boleh, Bu. Ya, misal contohnya apa? Ada anak kita misalkan si Amir, ya, ngutip sampah, nggak kita suruh. Nah, boleh kita datangi. Ih, bagus sekali lah kau Mir, tanpa mbak suruh ngutip sampah. Karena nggak ada kita suruh. Penghargaan sama, apa? Apresiasi pada dia, pengakuan. Dia anak yang rajin tanpa disuruh, tanpa diiming-imingi, Bu, tanpa embel-embel, gitu. Itu boleh. Kemudian fokus pada proses. Misalkan kita dalam belajar, ya, oke, kita kelompok misalkan. Kemudian kalau bisa, Bu, ini yang paling penting, berikan kepada semua murid. Ya, oke, luar biasa, sudah semua selesai, beri tepuk tangan, Bu. Karena kalau anak datang maju presentasi, kalau ada 3 orang, jangan sampai yang 1, 2 dikasih tepuk tangan, yang ketiga jangan. Itu nggak boleh. 3-tiganya harus kasih tepuk tangan. Kadang kita lupa, itu nggak boleh. Jadi semua itu punya hak ya sama. Ya, oke. Lanjut. Ini, Bu, dampaknya. Ya, contohnya gini. Terima kasih ya Bagas sudah mau kutip sampah yang berserakan tanpa Bapak suruh. Ya, tadi contohnya. Contoh, Bu. Ini tanpa disuruh kan? Terima kasih anak-anak Bapak semua karena sudah bekerja keras menyelesaikan tugas yang diberikan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, gitu. Itu yang betul, Bu. Ya, jangan di dalam kelas pun kita masing-masing, ya, perlakukan semuanya sama. Oke, Bu. Ternyata seseorang itu punya alasan, Bu, kenapa anak itu berbuat luar biasa. Karena sebenarnya setiap diri kita itu punya kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan dasar ini jika tidak dipenuhi, maka pasti kita mencari seseorang untuk memenuhinya. Nah, inilah kadang-kadang anak-anak itu merasa sabar, cari perhatian. Apa aja kebutuhan dasar kita? Nih, maka melanggar aturan apakah nakal? Belum tentu. Kita tahu ini. Oke. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya. Nih, latar belakang ini. Jadi, anak nakal itu belum tentu. Ya, anak yang melanggar peraturan itu belum tentu nakal. Belum tentu.
cari tahu apa masalah dia, apa kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Coba kita gali untuk kita coba memenuhinya, gitu ya. Ini Bu, kebutuhan dasar tadi ada 5. Yang pertama ini paling penting sama kita, bertahan hidup. Dia dia nggak makan, ya kan? Mau makan susah. Bertahan hidup lagi, tahu kan apa aja? Oke, nanti jelasin lagi. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Nah, ini yang sering kejadian anak kita nih. Kasih sayang dan rasa diterima ini berkurang. Kebebasan, kesenangan, penguasaan. Oke, kita jelaskan lebih rinci lagi. Apa aja itu kebutuhan hidup, Bu? Ini. Kebutuhan hidup itu, kebutuhan bertahan hidup itu termasuk bahasa kerennya itu survival. Supaya kita bertahan hidup. Apa aja, Bu? Kesehatan, tempat tinggal, makanan, pakaian. Ya, ini Bu. Jadi kita tengok gimana anak itu. Ya. Kalau ini terpenuhi, berarti alhamdulillah. Karena ini paling dasar sebenarnya. Yang kedua, yaitu kasih sayang. Karena kita sebagai guru ini adalah orang tua kedua setelah orang tua kandungnya, ya, kita orang tua kedua. Maka kita punya rasa bagaimana kita juga menyayangi orang lain, terutama anak kita di sekolah. Kebutuhan ini merupakan keadaan di mana seorang individu ingin memberi atau menerima kasih sayang yang juga merasa diakui sebagai bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan keluarga, teman, bahkan hewan peliharaan katanya. Keluarga, teman. Ya. Oke, kasih sayang itu penting Bapak Ibu. Kemudian ini Bu, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan dengan dia anak pintar, gitu Bu. Tapi nggak pernah dihargai, ya, nggak pernah disampaikan. Kebutuhan ini berhubungan dengan pencapaian menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, ingin dihargai Bu. Anak-anak dengan kebutuhan ini selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, aku bisa loh jadi pemimpin loh. Dia punya penguasaan, punya pengakuan. Aku mampu loh. Nah, gitu. Kecewa bila berbuat salah, selalu rapi dan sistematik. Artinya anaknya luar biasa, ya, menunjukkan diri gitu. Serta selalu ingin menjadi yang terbaik. Kemudian kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian dan bebas memiliki membuat pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebebasan. Kalau kesenangan apa? Ini kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ya, senda gurau, suka melucu. Ya, jadi kalau anak-anak main-main, kita marahin. Enggak juga seharusnya. Tapi tengok mainnya. Ya, ketika mainnya itu masih dalam koridor yang bagus, baik, ya kita bolehkan. Ya. Tuh Bu. Ini materi selanjutnya. Posisi kontrol restitusi. Ya. Posisi kontrol restitusi. Habis ini ada yang mau tanya kamu, Ibu ikuti kata saya. Jangan ikuti gerakan saya. Paham? Bapak Ibu, perintahnya ikuti perkataan saya. Jangan ikuti gerakan saya. Oke. Bisa mulai? 1, 2, oke. Pegang hidung. Pegang hidung. Ikuti gerakannya Bu, tapi yang diikuti adalah katakannya, bukan gerakannya. Oke? Pegang mata. Pegang alis.
Udah ada. Oke, ada juga belum konsentrasi. Kita ulangi ya. Oke. Pegang bahu. Pegang pipi. Pegang mulut. Pegang mata. Pegang dagu. Pegang tangan. Pegang telinga. Oke, luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Luar biasa. Lu ada konsentrasi. Luar biasa. Oke, semangat tuh kan? Semangat tuh. Ini yang penting Bu di sini. Ini posisi kita. Tadi kita hanya mengenal bagaimana kebutuhan anak, ya, bagaimana kita mengenal untuk lingkungan kita sendiri. Ini materi yang penting Bu. Posisi kita. Ya, posisi kita. Posisi kontrol ada 5. Nah, ini Bu. Di mana posisi kita? Apakah kita sebagai penghukum selama ini, membuat merasa bersalah, sebagai teman terhadap anak-anak, atau sebagai pemantau, bahkan mungkin sebagai manajer? Yang mana posisi kita? Ini coba kita refleksikan diri kita Bu setelah ini. Ya, aku selama ini di mana posisinya? Apakah aku sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat merasa bersalah kah pada anak? Apakah aku selama ini juga posisinya sebagai teman, pemantau, atau manajer? Oke Bu, udah siap? Kita coba refleksi dari diri masing-masing ya. Apa itu sebagai penghukum? Nah ini Bu. Nyata yang dikatakan penghukum itu kalau ngomong, kalau berbicara, nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk. Ingat tuh ya, kalau menunjuk itu jangan satu, nggak boleh. Jari kita semua, ya, nggak boleh ya. Nah ini contohnya bagus juga nih, menunjuk, tapi semua dari jarinya. Tapi katanya menunjuk itu nggak bagus. Nih masuk hukum. Posisi penghukum bisa menggunakan hukuman fisik juga mengancam. Jadi menghukum ini bisa berdampak kepada fisik, juga berdampak pada psikologis anak, kejiwaan anak. Ya, patuhi aturan saya atau awas ya, kalau nggak dipatuhi ya. Ini salah kata seperti ini. Kamu selalu aja buat salah. Memang kau ini anak nggak beres nih. Atau selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kau aja yang paling lambat aja siapnya. Dan ada yang nggak pernah kau duluan. Ini biasanya yang kita. Apakah kita termasuk yang ini? Mudah-mudahan tidak. Iya. Oke, lanjut. Pembuat merasa bersalah. Apakah selama ini juga kita buat anak itu, ya Bu, apakah merasa dia itu bersalah? Apa yang katanya? Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lembut dulu. Pembuat rasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan lembut akan seperti ini katanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kau nggak siap-siap lakukan tugas ini. Nanti kalau ini nggak dikumpul, Bapak dimarah kepala sekolah. Apa kau nggak kasihan sama Bapak? Cobalah, tengoklah Bapak nih, kasihan, nanti kok dimarah sama kepala sekolah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kau dipanggil ke BP? Nah, berapa kali Bapak harus ingatkan kamu coba? Nah, ini membuat anak salah. Iya Pak, saya salah. Ini tidak benar seperti itu. Nah, ini membuat bersalah. Apakah kita di posisi ini? Nah, kita cerminkan diri sendiri ya. Oke. Apakah selama ini posisi kita sebagai teman? Nah, nih ada guru, ada anak-anak. Posisi kita adalah teman. Kita anggap anaknya teman kita. Teman dengan nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun ada namunnya akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya, Bu. Ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat
tidak bantuan Bapak selama ini? Mungkin ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, nanti Bapak bantu bereskan. Dia posisikan sebagai kawan, dan nanti Bapak tolong, tenang aja. Udah nggak? Ya. Posisi ini bisa berdampak positif, bisa juga negatif. Tinggal bagaimana anak itu yang menerimanya atau mendefinisikannya. Ya. Bagi kita mungkin itu positif, mungkin nanti anak, Bapak ini. Yang kalau untuk SD mungkin bisa, tapi kalau untuk SMP udah nggak bisa. Ya, melunjak nanti anaknya sebagian, nah, kan bisa jadi bahasa negatif. Tapi kalau bisa, ini apakah ini masih terterapkan? Kalau saran saya jangan, ya, jangan di posisi ini kita, ya, kalau bisa jangan. Jadi di mana posisi yang paling tepat? Coba kita lihat selanjutnya. Ini ada posisi pemantau. Seorang guru kan jadi pemantau, yaitu dengan nada suara data, bahasa tubuh yang formal, berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi bukan ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ada yang bisa tahu bedanya apa? Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Oke, nanti kita dalami lagi, ya. Apa yang sebenarnya konsekuensi sebetulnya? Apakah sama dengan hukuman? Oke, lanjut. Seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan adalah, peraturannya apa nak? Kamu datang terlambat kan? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kau udah tahu kan konsekuensinya apa kalau kau terlambat nih? Kau tahu konsekuensinya kalau nggak pakai sepatu? Apa tahu kan konsekuensinya kalau nggak pakai topi saat upacara? Ini pemantau. Kita selama ini ngapain sih? Ayo, yang nggak pakai, ya kan? Udah tahu kan konsekuensinya apa? Ayo udah lakukan. Itu berarti kita posisinya adalah pemantau. Saya tidak sadari Bu, posisi kita adalah pemantau sudah. Oke. Yang terakhir, posisi seorang guru. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kau yakini sebenarnya? Apa yang kau langgar? Keyakinan mana yang telah kau langgar? Nah gitu. Ada nggak dalam menurutmu datang terlambat itu salah nggak? Itu merupakan keyakinan dalam tubuhmu nggak? Nah, gitu. Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk membaginya? Nah ini. Manajer. Jadi kalau dari 5 itu menurut Bapak Ibu lah, yang mana paling bagus? Manajer. Jadi kalau bisa kita berada di posisi memantau atau manajer. Ya, kalau bisa Bu di situ, di memantau atau manajer. Ya, janganlah kita sebagai teman. Ya, nanti bisa dampak negatifnya ada. Silakan Bu. Oke, lanjut tuh. Ada quiz. Ini quiznya berhadiah nggak ya? Oh nggak berhadiah kok saya. Ini quiz Bu. Kita jawab ya. Nih. Ada jawabannya. Oke. Pertanyaannya yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Mencatat 100 kali. Kata tuh buku 100 kali. Isinya Pak, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Hukuman ya. Lanjut. Yang kedua. Nanti kita cek ya, bener nggak?
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket ya 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi? Konsekuensi hukuman. Oke, ada beda ya, ada konsekuensi dan hukuman. Oke, lanjut. Nanti kita lihat lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Nah, oke. Kita tampung dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat. Membersihkan tumbuhan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kalau seperti ini saya tambahin dulu. Lari mengelilingi lapangan sekolah karena sudah terlambat 10 menit jam pelajaran agama. Hukuman ya. Oke, tapi sebelum jawab yang itu, kita jawab yang ini dulu. Ya. Nah, ini Bu. Yang pertama hukuman, benar. Yang kedua hukuman, nanti ada konsekuensi ya. Yang ketiga konsekuensi. Kenapa dia konsekuensi, Bu? Ya, dia tanggung jawab di sini. Ada nilai kebajikan dia. Aku bersalah telah mencoret. Aku harus tanggung jawab dengan mengganti kertasnya. Ini konsekuensi. Ya. Hukuman nomor 4. 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Kenapa jadi hukuman, Bu? Karena mengerjakan PR. Kenapa? Karena tidak mengerjakan PR. Karena di sini nggak dikasih tahu, Bu, apakah sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Ya, kan di sini nggak ada keterangannya. Kayak ini datang terlambat di sekolah, kan nggak dijelaskan. Kalau ada penjelasannya baru bisa dikatakan konsekuensi. Nah, ini nggak ada penjelasan. Tahu-tahu kalau nggak ngerjain PR, usah Langsung hukuman. langsung hukuman. Ya, nah itu Bu. Kenapa dia jadi hukuman? Karena tanpa dikasih tahu. Nah, jadi ke depan Bu, minimal kita mau konsekuensi buat peraturan di sekolah, peraturan di kelas kita. Kalau tidak mengerjakan, apa sanksinya? Kalau datang terlambat ke sekolah, masuk jam sekian menit, apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Nah itu Bu. Jadi dia masuk konsekuensi. Kenapa? Karena udah tahu. Wih, aku udah masuk cepet nih. Kalau nggak terlambat, karena ada sanksi nih. Jadi itu Bu. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi adalah pertama kita buat kesepakatan dulu. Kalau melanggar ini dampaknya, akibatnya. Kalau aku bersih seperti ini aku dapat. Itu konsekuensi. Ya. Contoh tadi, waktu upacara tidak memakai topi, itu masuk konsekuensi. Kenapa? Sudah masuk peraturan sekolah. Sudah ada peraturannya, Bu. Ada peraturan sekolah. Ya, ada konsekuensinya. Oke, lanjut. Yang terakhir, membersihkan tumpuan air. Ini sama kayak ini, nomor 3. Dia tanggung jawab. Jika dia konsekuensi. Karena dia berbuat salah, aku harus berbuat. Ya, tanpa disuruh, aku juga harus berbuat. Gitu. Itu konsekuensi. Lanjut. Nah, ini Bu. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, jadi kita paham satu. Selama ini kita masuk kemari atau kemari, gitu. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita kasih hukuman sakit aja. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Udah tahu dia. Aku nggak melakukan ini, akibatnya ini. Ini konsekuensi namanya. Udah tahu dia, tanpa disuruh pasti aku kena nih. Nah, ini. Tanpa kita perintah, udah kena aku pasti ya. Nah, ini. Sudah harus terjadi. Ini konsekuensi. Membuat anak sakit,
baik secara fisik maupun psikologisnya dalam jangka waktu yang lama. Dendam dia, memang itu. Padahal aku datang tadi terlambat gara-gara misalkan aku ngasih makan sama emakku dulu yang sakit, jadi aku datang terlambat. Memang tuh bukannya tanya aku alasannya apa dulu. Aduh, hati. Kalau ini membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Ibu, anak akan membenci kedisiplinan, sementara kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Ini yang paling penting. Kalau hukuman itu sifatnya paksaan, dipaksa dia anak itu. Kemudian kalau dia konsekuensi, Bu, ada stimulus sama tanggapan, ada sebab akibatnya. Kita ada dialog di sini, ya. Ada sebab akibatnya, ada rangsangan, ada tanggapan dari dia. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ibu ya, oke, selebihnya nanti bisa dibaca. Ini disadur dari Restitution Diana Gosen, ya. Ini dia yang memaparkannya. Oke. Nah, ini Bu. Manakah posisi kita dari kelima tadi? Ya, posisi saya sebagai, misalkanlah Ibu Erna mengatakan kepada anak, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi yang mana? Pertama tadi ada, misalnya ada berapa posisi tadi? Ada 5. Ini kalau ini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Tadi sudah kita paparkan. Nah, sekarang kita masuk quiz. Ibu. Ya. Oke. Pertanyaan pertama. Pernyataannya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai kedua tadi bersalah. Membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum. Oke, penghukum. Kalau Ibu F? Dua tadi sama tuh Pak. Yang tadi. Oh, merasa bersalah. Iya. Membuat merasa bersalah. Bu Mai? Tenang Bu, nggak ada ujian, nggak ada nilai Bu. Nggak ada ujian ini, nggak ada ujian. Cuman kita mau refleksi sedikit atas pemaparan tadi gitu kan. Selama ini kita mengatakan buat pernyataan kepada anak itu sebetulnya kita di posisi mana selama ini? Gitu. Ini kata-kata yang sering kita kadang-kadang ucapkan tidak langsung. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Gitu. Tadi katanya buat bersalah ya? Bersalah. Hukuman. Oke, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini bisa di kelas 1 nih. Ayo, siapa yang mau dapat stiker bintang? Ayo. Manajer? Oke, manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Oh, ini memang paling terakhir. Tak pernah kau di duluan kau ini memang lah kau ini. Jadi bapak pulangnya lambat gara-gara kau ini. Kau aja lah pula ini bikin lambat. Bersalah. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Kita lihat pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masa
kamu tidak pernah benar melakukannya. Tunggu. Betul, Bumi, ya, tunggu. Oke, ayolah lakukan demi ibu bapak, teman. Oke, kita semua ya, teman. Mantap tadi. Oke, berarti nggak sia-sia pemahaman yang luar biasa hari ini. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, benar ya tadi ya? Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, mantap. Beri tepuk tangan dulu ya semua. Berarti sudah memahami materi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tinggal aplikatif kita nanti di lapangan. Ya. Jadi Bu, tadi setelah dapat materi yang di posisi kita di mana kontrolnya sebagai apa. Jadi alangkah baiknya kita berada di posisi keempat dan kelima, yaitu manajer, pemantau ataupun manajer. Kalau bisa seperti itu. Ketujuh yaitu keyakinan kelas. Oke. Apa itu keyakinan kelas? Oke. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Selama ini kita kan membuat peraturan kelas, ya kan Bapak Ibu, ya, peraturan kelas, dilarang ribut, ya kan, jangan masuk terlambat, nah itu sama masuk dengan peraturan kelas. Katanya mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Oke, karena Bu, kalau dia peraturan kelas adalah motivasi ekstrinsik, sementara keyakinan kelas yaitu yang kita harapkan yaitu terciptanya motivasi intrinsik dari dalam. Tuh. Jadi seorang menjadi tergerak dan bersemangat untuk menjalankan sesuatu yang diyakininya, bukan hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Begitu pula dengan murid-murid kita, mereka perlu mengetahui nilai-nilai kebajikan dan peraturan yang ada sehingga mereka tergerak untuk melaksanakan dengan sepenuh hati. Kalau sudah ada motivasi intrinsik, keyakinan dalam dirinya, maka apa yang ada di sekolah itu pasti dijalankan dengan sepenuh hati. Gak ada paksaan. Gak takut nanti dimarahi ibu ini, bapak ini, nanti aku dapat hukuman, ya. Dan bukan juga karena mengharapkan penghargaan. Nanti kalau aku nggak cepat, nanti gak dikasih duit. Nah, apa gitu ya. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu ada langkah-langkah bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas. Ya, membentuk keyakinan kelas. Yang pertama apa? Seluruh murid bercurah pendapat tentang peraturan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu sampaikan ke anak. Nah, nanti waktu momen ajaran baru masuk. Nah, ini kan mau masuk ajaran baru nih. Dah, nanti masuk. Ibu kita buat keyakinan kelas. Yang selama ini kita buat peraturan kelas. Minta sama anak-anak, nah, ayo apa usulannya? Tampung semua. Tampung. Kemudian setelah kita buat peraturan kelas, maka kita lihat mana kata yang berkonotasi negatif. Kita ubah ke positif. Yang mana itu? Kata jangan, tidak boleh. Itu kita ubah. Kita delete. Ya, kita ubah menjadi kata yang positif. Nanti ada contohnya. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kata jangan kita buang. Ya. Ketiga, tinjau kembali curah pendapat usulan anak tadi yang ada dan kelompokkan dalam satu payung. Kalau memang banyak, pun jadikan satu aja, diringkas. Nah, kemarin kan semalam kita sudah sampaikan kalau bisa ini dia. Ya. Tinjau ulang, jangan terlalu banyak jumlahnya untuk yakin kelas. 3 poin aja udah cukup atau maksimal 7 lah. Tujuannya apa? Supaya mudah diingat. Kemudian kalau bisa Bu, karena ini kesepakatan sifatnya, tanda tangani. Bila perlu anak-anak juga tanda tangani. Supaya mereka merasa ini adalah buatanku, karyaku, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh peraturan kelas. Cantik kan tampilannya? Nah, ini peraturan kelas masih anu, padahal sudah bagus. Di mana?
Karena di sini masih ada kata jangan bising semasa ketiadaan guru. Kalau guru ngatain jangan bising. Dilarang keluar kelas tanpa kebenaran guru. Ini sebagian udah ada kata positifnya. Ketuk pintu, diberi salam sebelum masuk, dan beri salam gitu. Buang sampah pada tempatnya, buang sampah. Ini sebenarnya positif. Cuman ada beberapa yang perlu jadi diperbaiki kan. Ini masih ada konotasi negatif di sini. Ini juga ada kata jangan. Ada buat bising dan bermain, keluar tanpa kebenaran, makan dan minum. Nah ini Bu, ini contoh-contoh peraturan dan ini bisa kita ubah. Nah Bapak Ibu juga nanti bisa ATM di sini, amati, tiru, modifikasi, ya. Oke, tapi nanti minta kesepakatan dengan anak-anak. Kalau bisa diambil dari anak-anak, ya. Ini Bu. Oke, lanjut. Ini juga. Ini sebenarnya kalau dilihat ini sudah bisa dikatakan ganti judulnya aja. Kesepakatan kelas kah atau keyakinan kelas? Karena di sini berisi sudah kalimat positif. Tidak ada yang mendisputkan anak dan tidak ada merasa menyantumkan konsekuensi atau sanksi, nggak ada. Contoh, menghormati guru, pelawat dan rekan. Artinya kawan-kawan maksudnya. Kelas, senantiasa menjaga kebersihan kelas, menepati jadwal bertugas, hormati harta benda serta menjaga keselamatan kelas. Artinya jangan dirusak, inventaris. Oke, senantiasa menjaga disiplin dan kesopanan. Ini juga memiliki nilai-nilai positif, ya. Ini kalau saya rasa bisa aja ganti judul, sudah bisa ini, ya. Nah, ini peraturan kelas. Jadi peraturan kelas yang selama ini kita buat, kita lihat sudah sesuai nggak? Kalau sesuai, ya udah kita ganti aja judulnya. Ya? Oh, silakan Bu, silakan Bu. Apa perbedaannya peraturan kelas, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas? Atau ada kesamaannya? Peraturan kelas, mana tadi judul depan, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Selama ini kita buat peraturan kelas. Oke, perbedaannya Bu, kalau peraturan kelas, pertama kita buat dengan anak, tetapi sifatnya ada sanksi, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, konotasinya terkadang itu tidak mencerminkan nilai-nilai universal, sekedar dibuat aja. Dan kalau dia berasal dari motivasi luar karena ada peraturan aku takut dihukum, maka itulah tadi dibilang motivasi dari eksternal. Harapannya kan kita menyampaikan ke peraturan kesepakatan itu tekanan dalam diri, makanya diubah menjadi keyakinannya. Oke. Bagaimana dengan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas Bu itu dibuat sebetulnya hampir sama dengan keyakinan maupun peraturan kelas. Kesepakatan kelas itu ya peraturan yang dibuat kesepakatan. Itu nama aja label. Cuman alangkah bagusnya baik kesepakatan maupun peraturan itu dibuatkan dalam bentuk yang kalimat positif dan tidak ada unsur sanksi. Tidak ada unsur sanksi dan lebih menanamkan nilai-nilai universal. Gitu Bu, itu intinya ke sana. Nilai kebajikan universal seperti apa? Saling menghormati, yaitu disiplin, tidak terlambat, ya. Oke. Menghargai teman, empati. Kalau ada teman-teman yang kira-kira sakit, kita bagaimana cara mengunjungi, kita merasa bagiannya. Dan tujuannya Bu, kalau keyakinan kelas, tanpa disuruh, tanpa ditakut-takuti, tanpa diiming-imingi, dia bergerak. Nah, itu tujuannya Bu. Jadi beda di situ. Jadi levelnya lebih tinggi. Nah, kalau kita level itu peraturan, kesepakatan, keyakinan dari dalam. Nah, gitu Bu ya. Makanya di awal ini kalau kita membuat keyakinan kelas dimulai dari peraturan kelas. Apa Bu? Baru kita lihat tadi peraturan kelasnya. Dengan makanya kan gitu. Berarti kan untuk penerapannya di dalam kelas antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu berdampingankah atau hanya kesepakatan
Ya itu nanti kita tempel aja. Kesepakatan itu kan kita sampaikan ke anak-anak, cuman kita sepakat, begitu. Makanya itu terkadang ada yang membuat kesepakatan. Tapi kalau saya bilang jangan buat kesepakatan, buat aja langsung keyakinan kelas, gitu. Jadi kita buat peraturan atau keyakinan saja, gitu ya. Jadi apa yang sudah jadi kesepakatan kita tuliskan dalam suatu kertas, kita tempel di dinding, kan? Nah di situ nanti akan terbaca mereka, teringat mereka, tinggal mereka mengimplementasikannya. Ibu ya, oke. Ini juga yang tadi ibu bilang kesepakatan kelas. Nah ini bisa aja diganti. Ini nilai-nilainya sudah keyakinan. Nah sudah tidak ada di sini tercantum kata jangan ya. Hanya judulnya lah yang bisa kita olah-olah ya. Ya, mau ibu buat nama kesepakatan kelas, silakan. Mau dibuat namanya keyakinan kelas, silakan. Kita kalau bisa hindari kata peraturan kelas tadi. Ya, jadi mau kesepakatan kelas silakan, mau keyakinan kelas bisa. Oke. Intinya apa bu? Keyakinan itu bilang karena mau jadi yakin dari dirinya. Ini bu idealnya bu, yang idealnya di ini. Nah ini idealnya. Nih, kita cantumkan nilai-nilai universalnya bu. Nah, inilah tadi suruh mengelompokkan. Kalau ada kata-kata yang sama, kita kelompokkan. Nih, contoh disiplin, datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu. Mungkin nanti kan satu bilang datang sekolah, yang satu bilang mengerjakan PR tepat waktu. Berarti kan satu, yaitu disiplin. Ini toleransi, menghormati, berteman, membantu teman. Idealnya seperti ini. Nah, kemudian ini kan contoh, ini kan banyak. Jadi nanti kalau ibu nanti buat di kelas, boleh seperti ini, poinnya nggak usah banyak-banyak. Tidak saya bilang. Ya, yang disesuaikan aja. Ya, kalau ini kan ideal ya. Ya, nah, ini bisa di ATM nanti saya kita tinggal buat. Oke, lanjut bu. Nah, coba kita sekarang buat keyakinan. Saya asumsikan ada satu jadi guru, yang lainnya jadi murid. Gimana bu? Bisa ya? Oke. Ini ada sedikit. Nah, bisa lah ditulis di sini. Nah, di sini aja kumpul. Ya bisa. Nah, ini udah saya kasih juga, tinggal tempel. Nah, buat keyakinan kelas nanti tempel aja. Nggak usah banyak-banyak bu. Ya. Nggak usah banyak-banyak, maksimal 7, minimal 3, mau berapa terserah. Nanti ibu bisa terapkan sama anak-anak ibu nanti waktu di dalam nanti. Nah, oke, dah. Buat 2 kelompok atau 1 kelompok aja nih. Kelompok aja lah ya. Oke. Enggak, ya bisa satu kan tulis apa yang menjadi keyakinan untuk ibu, tinggal tempelkan aja buat judulnya keyakinan kelas gitu kan di atasnya. Nah, tempel. Itu kan udah ada, bisa diisi. Itu kan Pak, tadi keyakinan kelas ada berapa poin? Disiplin, religius. Itu kan ideal bu, makanya saya bilang nilai universal itu kan banyak. Menghormati orang lain, empati, disiplin, religius. Banyak bu. Ini kan ada contoh. Nah, ini contoh nih. Peduli lingkungan, toleransi. Tidak harus kami disiplin. Enggak. Satu-satu disiplin. Ya, ibu tadi kan urutannya kan ini. Nanti suruh dulu buat peraturan kelas, surat pendapat anak. Kan tadi saya minta satu jadi guru, yang lain jadi murid. Anak-anak, ayo tulis peraturan kelas. Anak-anak nggak tahu bu kalau kita minta buat keyakinan kelas. Tapi anak-anak kalau kita, ayo kita buat peraturan kelas, begitu dulu bu maksudnya. Pasti anak tahu, oh buat dilarang ini, dilarang itu. Nah, bagaimana nanti kita ubah? Nah, makanya masuk poin selanjutnya, ganti menjadi positif. Kata jangannya diubah. Nah gitu bu, bisa ya? Oke, waktu kita nggak usah banyak, 2 menit. Ya. Ini urutannya bu, nanti kita terapkan di kelas kita masing-masing dengan anak kita ini. Jadi harapannya setelah ini saya sampaikan, bapak ibu bisa sampaikan nanti ke kelas buat dipajang bu.
wajar, ya. Dan jangan banyak, ya. Tujuannya apa? Supaya mereka mudah mengingatnya. Gitu. Udah tulis semuanya. Apalagi? Nah, apa kira-kira? Kelas ya, kelas. Jadi selalu bersih. Menghormati guru. Oke, udah kalau lompat pakai aja nggak apa-apa. Oke, buat judulnya Bu. Judulnya keyakinan Nah. apa? Sekali Bu, mau buat keyakinan kah, buat kesepakatan kah? Iya. Iya. Oke, udah. Oke, baik Bu, bisalah berdiri dipaparkan apa aja hasil diskusinya. Apa yang jadi Silakan. Ayo berdiri, di situ boleh berdiri aja. Maju ke depan. Ayo. Ayo Bu, Bulan. Ayo dibacakan. Bacakan lah Bulan. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, menghormati guru, kelas selalu bersih, saling menyayangi guru dan teman. Oke, beri aplaus. Mantap. Jadi Bapak Ibu sudah tahu langkah-langkahnya, tinggal nanti penerapan di kelas. Saya berharap bulan baru nanti semuanya sudah ada di kelas masing-masing, ya, dengan kesepakatan dengan anak-anak kita. Oke, mantap. Oke, lanjut ke materi kita terakhir. Ini Bu, sebelum materi terakhir. Ini tadi kita awal dari peraturan kelas Bu. Makanya tadi naik level menjadi keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas yang kita buat itu kita upayakan menjadi suatu keyakinan bagi anak-anak. Nah itu baru ketika semua kelas itu memiliki keyakinan anak-anak muridnya, maka terciptalah lingkungan yang positif. Nah, kalau lingkungan positif sudah terbentuk, sudah otomatis akan tercipta budaya positif di sekolah. Nanti kita akan dilihat oleh masyarakat juga di dalamnya. Oke, tidak ada lagi bully di dalamnya, tidak ada lagi guru-guru marah-marah, naik sepaning, darah tinggi, masuk rumah sakit nanti itu. Ya, tujuannya ke sana. Oke, ada Bu ya? Oke, lanjut kita ke materi terakhir kita, yaitu segitiga restitusi. Ya, kan kita ada hukuman biasanya, baru ada kadang-kadang kita buat konsekuensi tuh. Ini peraturannya nak, kalau dilanggar hukumannya, Pak, sanksinya ini. Nah, itu. Idealnya Bu, ketika nanti anak-anak itu bermasalah, ada sesuatu datang terlambat, atau berkelahi, atau mengejek temannya, itu kita tangani dengan segitiga restitusi. Jangan marah-marah lagi. Nanti kalau ibu marah-marah tadi darah tinggi masuk rumah sakit, selesai lah kita. Oke, jadi ini kita akan paparkan tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah itu dia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Memperbaiki Bu ya, bukan menghukumnya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi, dan membantu murid berpikir tentang apa seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini menurut Gosen, ya, menurut Gosen. Oke, ciri-cirinya Bu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Solusi.
Jadi jangan kita hanya ini selama ini, mohon maaf, kita terkadang hanya menghukum anak sifatnya, ya. Tapi kita tak pernah ngasih solusi sama anak gimana. Oke, lanjut. Ini kok namanya segitiga berarti ada 3 sisi. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Sisi pertama yaitu bagiannya adalah menstabilkan identitas. Ini Bu. Gimana? Contohnya, nih. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini loh, Nak. Bapak juga pernah, Ibu juga pernah. Jadi nggak usah takut. Orang salah itu biasa, ya. Nggak ada manusia yang sempurna. Nah, ini. Di sini kalau kita menstabilkan emosi dia gitu, ya. Jangan langsung, kau tadi yang nyoret-nyoret dinding kan? Jangan gitu. Jadi kita bilang, nggak apa-apa lo, nggak salah. Nah, gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak ada manusia yang sempurna. Baru setelah ini, Bu, kita masuk ke tahap kedua. Validasi tindakan yang salah. Oke, gimana caranya? Tanyakan alasannya, Bu. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, ya? Apa alasannya? Apa itu coret-coret? Oke. Adakah cara yang lebih aktif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena apa, Bu? Tujuan dari validasi tindakan yang salah ini, kita mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Nanti dia gak pernah makan pula. Butuh kasih sayang dan perhatian. Nah, itu Bu. Bisa aja, mohon maaf, broken home dan sebagainya, baru dibangkai dari mamanya di rumah, datang ke sekolah gondok, dapat pot tendang pecah. Nah ya, saja. Jadi ini tujuannya, ya. Baru yang terakhir apa? Menanyakan keyakinannya. Ini setelah kita identifikasi, menstabilkannya identitasnya, baru identifikasi masalah, validasi tindakannya yang salah tadi dengan mengetahui alasannya. Baru terakhir kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu langgar? Nah, maka kita buat keyakinan kelas dulu. Misal anak kita ibu membuat keyakinan kelasnya misalkan menghargai teman. Nah, ternyata teman yang satu mengejek sehingga terjadi perselisihan. Nah, apa hasilnya? Bully di situ kan? Nah, pasti akan marah. Ibu. Makanya saya tanyakan, apa keyakinan kelas yang kita langgar? Nggak saling menghargai orang lain itu. Kalau bisa mereka menjawab itu, berarti ibu sudah menanamkan keyakinan, dia sadar gitu. Kamu ingin menjadi apa selanjutnya nanti? Apa mau seperti ini aja? Apa kamu nggak mau berubah? Nah, gitu. Ya, lanjut Bu. Oke, ini terakhir Bu. Contoh segitiga restitusi. Ini saya coba kemarin menyelesaikan masalah anak murid saya yang sedikit bergaduh dengan temannya. Ya, kita lihat gimana. Kita lihat penerapannya, Bu, ya. Bapak dengar laporan dari teman-teman, katanya kamu habis bertengkar sama si Adi, bukan itu? Benar Pak, saya kesal sekali sama dia. Kenapa kamu kesal ya, Bu, ya? Karena dia menyembunyikan pensil saya Pak. Oh, itu ceritanya. Pak, setelah kamu kesal, kalau jadi bapaknya, bapak akan validasi. Nah, dia adalah memvalidasi apa? Menstabilkan Saya stabilitas. belajar bukunya Pak Iya. dan berbicara kasar kepadanya. Kamu pasti kan punya alasan untuk melakukan itu. Ya iyalah Pak, karena pensil saya diumpetin. Bahkan saya harus membeli yang baru lagi. Pantaslah. Aku menanyakan. Itu validasi nggak bisa. Nanyakan alasan. Nggak bisa nulis. Kamu harus isikan uangmu lagi kan untuk beli yang baru. Nah, sekarang coba kamu pikirkan. Perbuatan kamu melempar buku tadi sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak ya. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu mana? Keyakinan menghormati orang lain. Saling menghormati orang lain itu penting nggak menurut kamu? Penting Pak. Kalau penting, bagaimana harusnya sikap kamu saat kamu makan? Lebih bersabar lagi Pak. Oke, bagus. Sekarang kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Adi dan saya akan melaporkan kepada guru jika saya diganggu teman saya lagi. Bagus sekali tindakanmu. Sekarang, oke.
Nah, terima kasih. Udah habis, Bu. Alhamdulillah. Itu tadi contohnya. Ya. Jadi idealnya kita seperti itu. Kita kan di SD nggak ada BK. Ya, nggak ada bimbingan konseling. Jadi ketika nanti ada perselisihan anak, diupayakan nggak dapat 3 bagian tadi, minimal 1 bagian atau 2 bagian. Ya, kalau bisa ya 3 bagian tadi dari apa tadi yang pertama? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan anak-anak. Nah itu. Jadi itu ya. Kalau bisa kita terapkan di kelas ketika anak bermasalah. Ya kita berharap tidak terciptanya budaya positif di sekolah kita sehingga hal-hal yang demikian tidak perlu. Ya, itu kan kalau belum terciptanya budaya positif. Kalau sudah tercipta, saya kira nggak perlu. Ya, karena semuanya sudah aman. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Tidak ada? Oke, karena tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah membersamai saya ya untuk mendiseminasikan atau menyampaikan tentang budaya positif ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.